Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panji Aseptian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kali ini kita akan bahas soal chapter 2 untuk kelas 12 ya. Why don't you visit Seattle? Itu tema garis besarnya. Ah, Tujuan pembelajarannya sebenarnya bicara soal pengandaian ya. Kita bisa lihat di poin pertama di tujuan pembelajaran atau KIKD-nya. Ah, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif can, should. Imperatif itu apa ya? Imperatif itu sebenarnya verb juga ya, termasuk kategori kata kerja yang berupa advice, saran, command, perintah, uh, warning, larangan. Yang kedua, menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulis, meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Di sini kita bisa berangkat dari contohnya di reading comprehension ya, halaman 17. 16 to do if you visit Seattle. 6 hal yang harus kamu lakukan misalnya apabila kamu mengunjungi Seattle. Seattle itu adalah salah satu negara bagian yang ada di Amerika ya. Saya yakin kalian juga udah tahu kalau misalnya Amerika itu terdiri dari 52an negara bagian gitu. Kalau di kita istilahnya mungkin provinsi gitu. Kabupaten, provinsi. Kalau di kita tuh di istilahnya provinsi. Meskipun secara politik beda ya, ada perbedaan antara negara bagian dengan provinsi. Ada 6 hal yang mesti dilakukan apabila kita mengunjungi Seattle ini. Satu, naik ferry menuju ke Pulau Bainbridge. Yang kedua, pergi ke pasar untuk to buy something you never taste, untuk membeli sesuatu yang belum pernah kamu coba gitu. Yang ketiga, book a night at one of the many cozy B&B or resort available throughout San Juan Island. Menginap bermalam di cozy B&B. B&B itu kalau di kita mah istilahnya hotel-hotel kecil ya. B&B itu kan sebenarnya nama merek ya. Kayak apa ya? Traveloka bukan. Oyo. Aplikasi penyewaan hotel itu kan kategorinya sama juga kayak B&B. Nah, B&B itu dimaksudnya kayak gini tuh, sama kayak Oyo gitu kan. Sama kayak hotel-hotel yang murah yang terdapat di aplikasi di smartphone gitu. Jadi tempat murah buat traveling yang gaya-gaya backpacker lah, gaya-gaya murah gitu kan, gaya-gaya ekonomis. 4. See exciting and experimental works at Sihuli Garden and Glass. Sihuli Garden and Glass ini berarti salah satu list juga yang mesti dikunjungi. 5. Melihat pembuatan pabrik pesawat Boeing. 6. Mengunjungi pabrik coklat di Fremont dan belajar bagaimana mereka memproses coklat ini. 6 hal ini termasuk 6 hal yang harus dilakukan apabila kita mengunjungi Seattle. Kurang lebih secara garis besar konteks yang ada di dalam teks ini itu artinya ya, kayak gaya apa ya, kayak on the spot sih gaya-gayanya sih. Misalnya 7 hal yang harus kamu lakukan apabila kamu pergi ke Pangandaran. 1. Apa? 2. Apa? Nah, tapi penekanannya penggunaan kata if ya. Kita bisa mulai dari halaman 22. If you visit Seattle, arrive with this list
of 6 must have experience. Kalau misalnya kamu pergi ke negara ini, kamu mesti wajib uh, mengalami 6 hal ini gitu. Kurang lebih itu artinya. Kalau misalnya karena ini situ kita juga nggak terlalu punya banyak ini ya, nggak punya terlalu banyak pengalaman ya, dan kita juga mungkin kebanyakan dari kita juga belum pernah ke sono, kita bisa ganti sih sitel ini ganti dengan Pangandaran misalnya. Buat kalian yang emang notabene kita tinggal di Pangandaran ya, itu lebih gampang sih. If you visit Pangandaran, the first things to do is apabila kamu main ke Pangandaran, hal pertama yang kamu lakukan adalah apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, itu sih konteksnya ya. Itu yang mesti uh, kita tekanin ya, penggunaan if imperatif dalam bentuk saran atau perintah gitu kan. Nah, contohnya ada di nomor 10 kan dibahas. Imagine you are visiting Lake Toba with your classmate. Your friend want to go canoeing but do not know how to do it. What will you say to help them? Bayangkan kamu pergi ke Danau Toba sama teman-teman kelas, terus pengen naik perahu, naik kapal, naik kano ya, perahu kecil. Tapi teman kamu nggak bisa gitu. Kira-kira kamu bakal ngapain? Bakal ngomong apa untuk ngasih tahu, ngebantu mereka gitu. Grammar reviewnya ada. Now discuss with your friend about if sentence. Jadi sebenarnya kita di materi kali ini kita akan banyak bicara soal kalimat pengandaian berangkat dari if ya, penggunaan if ya. If pattern satu kan ada kan if clause plus imperatif. Jadi penggunaan kalimat if ditambah dengan kalimat perintah atau kalimat saran. Kalimat perintah, contohnya kalau misalnya kamu pergi ke Pangandaran, if you visit Pangandaran, please go to Batu Karas Beach. Silakan pergi. Pastikan kamu datang ke pantai Batu Karas. Itu kan kayak kalimat perintah gitu kan. Kalimat if ditambah imperatif perintah atau saran gitu. Ada banyak sih sebenarnya contoh-contohnya. Cuman untuk memudahkan kita memahaminya, polanya dua, penggunaan kata if ditambah dengan imperatif. Imperatif itu bisa berupa saran atau peringatan atau perintah. Karena konteksnya di sini sebenarnya mengunjungi daerah ya. Jadi kita bisa terapin misalnya ke daerah masing-masing. Kebetulan juga karena kita kan kelas multikultural nih. Misalnya yang dari Aceh, kalian silakan bikin 6 list gitu kan. Daerah mana saja yang mesti dikunjungi apabila kalian pergi ke Aceh gitu. Yang di Kalimantan pun sama, yang di Jawa Barat sama. Jadi disesuaikan aja konteksnya dengan dari mana kalian berasal. Ada untungnya juga ya kelas multikultural ini. Oke, itu barusan penjelasan soal if clause dengan imperatif. Nah, bentuk lainnya ada di halaman 26. Bisa berupa reminder, pengingat. If you want to pass the exam, you have to study harder. Kalau pengen lulus ujian, ya belajar gitu. Itu kan reminder, pengingat. Bisa pola duanya itu bisa menggunakan saran, suggestions. Bisa diikuti dengan general truth. General truth itu contohnya hal-hal yang kita ketahui secara umum ya. Contohnya kalau kamu pergi ke Indonesia, kamu bakal temui di sana orang-orang banyak makan nasi sebagai makanan utama. Itu tak, makan nasi bagi orang Indonesia itu kan general truth ya. Mungkin tiap daerah berbeda-beda konteksnya, tapi general truth itu adalah kebenaran yang emang fakta yang terjadi di satu daerah gitu. Contoh lainnya adalah apa ya? Misalnya orang Sunda lemes-lemes. Nah, itu kan general truth gitu kan. Bahasanya pelan gitu, ngobrolnya pelan, lemes, ngalun nadanya gitu kan. Itu general truth. Yang keempat bisa diikuti imperatif. Imperatif ya tadi saya udah jelasin. Bisa juga diikuti dengan show a dream.
misalnya bahasa Indonesianya, jika kamu ingin sukses, enggak gitu. uh, to show a dream, if you work hard you must be success. If you work hard you will be success. Jika kamu kerja keras maka kamu akan sukses. Nah, itu kan to show a dream. Jika kamu bekerja keras maka kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan, itu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu salah satu contoh dari poin 5, to show a dreams. Masuk ke writing, kita skip. Speaking practice ini bisa buat kalian belajar belajar di rumah. Nah, ini kan tadi disingkat ya. Tadi saya juga baca sengaja disingkat ya. Contohnya, if you visit Seattle, you have to: 1. Sail to Bainbridge Island on the Washington State Ferry. Visit the Turnpike Place Market. Book a night at San Juan Island. Visit Sihuli Garden and Glass. Watch the aircraft being built at the Boeing factory. Book a tour at the Theo Chocolate Factory in Fremont. Masuk ke reflection. At the end of the chapter, ask yourself following question to know your learning progress. Do you know how to tell your friend about visiting a place using if clause followed by imperative of suggestions? Jadi sebenarnya di materi kedua ini ya, materi kedua untuk kelas 3 ini kita bicara soal kalimat pengandaian dengan temanya wisata sih sebenarnya ya. Apapun bentuknya itu, mau kita tambahin dengan imperatif, mau kita tambahin dengan misalnya show a dream, mau kita tambahin dengan perintah, ya bagian dari imperatif kan ya. Intinya temanya sih sebenarnya bicara soal wisata. Kalian itu tadi ya, untuk lebih memudahkan kita belajar, memahami dan mempelajari materi ini, kita bisa menariknya ke dalam kearifan lokal masing-masing dari perspektif kita ya. Kita kan ini kelas multikultural nih, tiap daerah pasti punya pesonanya masing-masing kan. Misalnya yang dari Aceh tadi, yang dari Papua, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan. Kalian bisa bikin 6 list, 6 hal yang mesti dilakukan apabila teman-teman kalian mengunjungi daerah kalian masing-masing. Misalnya jika kalian mengunjungi Pangandaran, 5 hal yang mesti kalian lakukan adalah: pertama, pergi ke pantai; kedua, main ke bakti karya, ke kelas multikultural. Itu kan contoh kan, if. Yang ketiga, nanam padi di sawahnya Pak Dayat, itu kan juga contoh. Ada banyak hal gitu. Jadi bisa kita tarik sih ya, bisa kita tarik ke konteksnya, ke konteks kearifan lokal aja ya, biar simple ya, sesuai dengan perspektif kita. Aku pikir cukup sekian pembahasan untuk chapter 2 bicara soal kalimat imperatif if ini. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan lewat Japri atau di kolom komentar. Saya Panji Septian Pradana pamit undur diri.